apakah bis ini menjadi prioritas dan kebutuhan utama rakyat? Kan enggak, begitu. Ya. Yang menjadi kebutuhan utama rakyat apa? Kesehatan, pendidikan, akses dan fasilitasnya jalan. Paling tidak provinsi bisa ikut, ya, membantu kabupaten kota untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Ya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Banten News, bertemu kembali dengan saya Rizky Nindya Azara dalam acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali dengan Sobat Banten News. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Tapi tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten. Langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Nizar dari fraksi Partai Gerindra. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Lagi kesibukan apa aja nih? Biasa ya, aktivitas Dewan ya. Juga sekarang lagi ada beberapa perda yang memang akan kita bahas begitu. Terus kemudian ya karena ini memang awal tahun, jadi kita menunggulah hasil pembahasan kita di 2022 ya, bagaimana pelaksanaannya. Mudah-mudahan semua yang sudah kita rencanakan terus kemudian sudah ditetapkan bisa berjalan dengan sesuai apa yang direncanakan gitu. Iya, Pak, terkait pembangunan di provinsi Banten saat ini, itu fokusnya sedang apa aja sih Pak? Ya, memang lagi-lagi kalau bicara Banten, memang tidak luput dari pembangunan ya. Ya walaupun kita ketahui bahwa kita sudah 22 tahun provinsi ini berdiri, memang pembangunan terus berlanjut begitu. Terus berjalan sesuai dengan juga apa yang sudah kita lakukan, pembahasan program-programnya dan anggarannya. Mudah-mudahan di 2023 ini akan lebih kelihatan pembangunan di Provinsi Banten. Apa saja yang memang dilakukan tentu tidak lepas dari apa yang sudah dilakukan tahun 2022 gitu. Karena memang kita menginginkan pembangunan di Provinsi Banten ini pembangunan yang berkelanjutan gitu. Ada beberapa ruas jalan provinsi yang memang kita fokuskan untuk tetap berlanjut untuk di pembangunan jalannya. Terus kemudian ada beberapa jembatan ya. Terus yang paling penting dan tak lupa kita lakukan adalah bagaimana perbaikan saluran air, drainase. Ada beberapa titik memang yang kita fokuskan untuk pembangunan drainase di Provinsi Banten. Apalagi kita ketahui bahwa Provinsi Banten ini tak luput dari setiap tahunnya terjadi problem banjir ya. Nah, banjir ini salah satunya solusi yang memang harus kita lakukan adalah melakukan lancarnya aliran air begitu ya, aliran air sehingga air bermuara. Biasakan sifat air dari tinggi ke yang rendah, jadi kita harus atur semuanya sehingga bisa menjadi lebih baik gitu. Iya, Pak, ini kan baru-baru kemarin itu sempat heboh ya terkait kota Serang yang dijadikan ibu kota Provinsi Banten nih dinilai belum layak seperti itu. Nah, dari kacamata Bapak sebagai anggota Dewan juga melihat ini seperti apa sih Pak? Apa memang betul belum layak untuk disebut ibu kota provinsi atau bagaimana? Ya, kalau ya tergantung sebenarnya sudut pandang kita melihat. Kita sudah melakukan banyak hal pembangunan di Kota Serang ini sebagai ibu kota provinsi, tapi saya pikir yang paling penting juga harus dilakukan bagaimana koordinasi pembangunan di Kota Serang ini antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kota Serang itu sendiri gitu. Nah, kalau dilihat terkait misal wajah jalannya ya, jalannya memang kita kan dalam proses gitu, dan hari ini kami melihat sudah on the track sih, sudah on the track. Nah, jadi ada beberapa kendala yang memang tidak bisa dilakukan di 2022, kita akan lakukan di 2023 nanti, yang sekarang ini akan dilaksanakan. Jadi terkait dengan jalan. Nah, terus misal beberapa yang terkait dengan pengatasan
banjir ya. Beberapa ruas memang di jalan provinsi juga ada yang banjir. Saya pikir itu harus kita tata, kita seriusi sehingga problem-problem itu tidak terulang kembali. Jadi sebagai ibu kota provinsi misal, kita lihat bagaimana pengalokasian wilayah terkait dengan pusat pemerintahan itu sudah tertata dengan rapi. Walaupun ada jalan-jalan yang sepotong-sepotong ya, sedikit memang kita akan selesaikan di tahun ini. Terus kemudian wajah kota Serang, saya pikir wajah kota Serang sudah cukup jauh lebih baik daripada priorisasi awal bagaimana provinsi ini terbentuk. Tapi memang semua itu kan tidak seperti kita membalikkan telapak tangan begitu. Butuh proses. Nah, semua butuh proses, semua butuh perencanaan, semua butuh biaya begitu, dan yang paling jelas semua butuh waktu. Betul. Nah, terkait pembangunan sendiri ini kan tadi seperti yang Pak Nizar bilang ada pembahasan terkait perda. Nah, termasuk salah satunya perda RT/RW nih Pak. Apa itu menyangkut pembangunan juga di kabupaten atau kota di Provinsi Banten? Jadi kalau perda RT/RW memang sudah jauh hari kita selesaikan. Itu di pertengahan 2022. Kalau perda RT/RW itu karena memang menjadi sebuah rekomendasi dan permintaan dari pemerintah pusat karena kita sinkronkan dengan undang-undang yang memang terbaru begitu ya. Jadi itu RT/RW lebih kepada penataan wilayah begitu. Nah, penataan wilayah ini harus kita lakukan secara komprehensif. Nah, pertama kita harus punya visi bagaimana menjadikan Banten ini sebagai kota apa, sebagai provinsi apa. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya misal, Banten ini kan tidak terlepas dengan urusan-urusan religi ya. Nah, terus kemudian kita memiliki banyak situs budaya yang menarik banyak minat orang begitu. Nah, ini kan harus kita pikirkan ya melalui itu juga. Nah, terus kemudian kemudian juga kita ketahui bahwa ujung provinsi Banten ini berbatasan dengan laut, ya. Dan sudah lama sekali sebelum menjadi provinsi Banten pun Cilegon sudah terkenal memiliki pelabuhan, memiliki pusat industri dan sebagainya. Nah, ini kan sebuah berkah, ya, yang kita harus tata. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di ujung timur Provinsi Banten, di Provinsi Banten ini ujung timurnya berbatasan dengan ibu kota, ya. Kita ketahui bahwa di ibu kota sekarang bagaimana persoalan tanah begitu mahal, orang banyak bekerja di ibu kota, tetapi tinggal sudah tidak memungkinkan, sehingga kita menjadi penyangga ibu kota. Nah, Tangerang Raya khususnya itu kan harus kita tata juga sebagai kota apa. Gitu. Nah, yang kita ketahui karena penyangga ibu kota banyak orang bekerja di Jakarta tapi tinggal di Tangerang. Nah, itu lebih pantas menjadi wilayah apa. Nah, inilah fungsi-fungsi penataan ruang yang memang kita bahas dan kita kaji di dalam RT/RW. Belum lagi kemudian kita bicara terkait dengan hutan lindung misalnya, kawasan hijau. Nah, apalagi kemudian kita tahu dari Serang, Kabupaten Tangerang banyak wilayah-wilayah persawahan yang memang juga harus kita lindungi kan. Tidak mungkin kawasan-kawasan persawahan dibangun pemukiman 100%. Ya, nanti akan menjadi problem baru misalnya. Karena begitu. Saat ini aja udah banjir ya kan banyak problem begitu dan akan menjadi problem baru. Nah, jadi itulah fungsi perda RT/RW bagaimana kita melakukan penataan ruang yang ada di Provinsi Banten ini secara baik begitu. Nah, di perda terbaru ini memang kita bicara dua hal begitu. Bagaimana mensinkronkan wilayah darat dan udaranya, misal begitu. Nah, belum lagi kita kemudian bicara wilayah garis pantai, bicara laut dan sebagainya. Jadi kita harus sinkronkan ya semuanya karena semuanya berdampak. Semua punya imbas, semuanya punya korelasi sehingga kita harus susun dan atur itu sedemikian rupa dan alhamdulillah itu sudah disahkan ya sudah menjadi perda. Nah, tinggal
bagaimana kita wujudkan perda itu menjadi sebuah aturan yang memang kita bisa laksanakan, karena waktu pembahasannya juga cukup panjang, sehingga itu tidak menjadi sia-sia begitu, Mbak. Iya, oke nih Pak Nizar, nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi setelah satu sesi yang selanjutnya Pak ya. Tetap di channel Banten News. Ya, Sobat Banten News, masih bersama saya dengan Rizky Nindya dan tentunya masih dengan Bapak Muhammad Nizar selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra. Tadi kita sudah membahas terkait pembangunan di Provinsi Banten seperti apa kondisinya, tapi rasanya masih ada yang kurang ya. Ini saya mau nanya lagi nih Pak, terkait pembangunan di Provinsi Banten sendiri. Itu kan juga ada kewenangan, ada batasan-batasan kewenangan dari Pemprov ya, terhadap kabupaten dan kota. Lalu waktu itu sekitar 4 bulan yang lalu, kalau tidak salah itu dibentuklah Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman. Nah, ini seperti apa Pak? Apa nantinya dari Pemprov sendiri bisa mengatur untuk pembangunan di kabupaten atau kota atau bagaimana? Ya, jadi ya memang betul. Kita baru selesai merampungkan namanya Perda Pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman ya. Jadi perda ini kami anggap penting karena memang ini adalah salah satu inisiatif dari Komisi 4 itu sendiri, melihat banyak persoalan di bawah. Perda ini juga baru selesai di Desember, di ujung-ujung tahun ini, karena memang banyak sekali agenda dan hal-hal yang memang kita sinergikan lah begitu. Jadi terkait dengan yang terutama yang menarik begini, banyak terjadi di wilayah pemukiman, perumahan ya, saya maksud itu perumahan. Jadi kita nggak bicara yang developer ataupun pengembang besar gitu. Kalau pengembang besar ini saya lihat banyak tuntas ya. Tapi yang kecil-kecil banyak kita dapatkan di bawah itu. Developer ini setelah semuanya rampung, rumahnya sudah dibeli, terus kemudian banyak juga yang meninggalkan perumahan itu, gitu, perumahan itu, sehingga belum waktunya mereka menyerahkan fasumnya ke pemerintah sebagai aset pemerintah, begitu, mereka sudah nggak jelas tuh. Nggak jelas bentuknya. Salah satunya itu yang menarik. Karena kalau itu terjadi, di lapangan, maka fasilitas umum dan fasilitas sosialnya belum selesai dirampungkan oleh si pengembang, itu menjadi problem. Menjadi problem. Karena kalau kita mau, misal anggaplah belum dibangunnya rumah ibadah, ya, terus kemudian tanahnya ada. Nah, terus kemudian warga tapi tidak bisa melakukan ibadah di rumah ibadah karena tidak ada rumah ibadahnya. Ya, di situ semua sudah penuh, ya, rumah sudah terisi semua. Nah, sehingga untuk membangun ini, karena pengembang tidak membangun, mereka kan nggak mungkin kita mintakan iuran untuk membangun sendiri, misalnya gitu. Nah, kalau kita bicara harus ada solusi, pemerintah provinsi bisa atau pemerintah kabupaten kota intervensi terkait pembangunan fasos dan fasum itu, maka tidak bisa dilakukan gitu. Karena asetnya masih aset si pemilik developer begitu. Tapi kalau ini sudah diselesaikan penyerahan asetnya, maka bisa dibantu oleh pemerintah. Nah, belum lagi misal jalannya belum diaspal, enggak, dikonblok, enggak, drainasenya jelek, misal begitu. Sementara fasos-fasosnya juga tidak diserahkan. Nah, ini kita dorong dalam bentuk perda sehingga ada kewenangan pemerintah untuk mengambil alih sepihak, begitu, ya, mengambil alih sepihak. Jadi kalau udah penuh hunian itu, nah pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi bisa melakukan intervensi untuk mengambil, sehingga tidak perlu ada penyerahan aset lagi yang harus dilakukan. Berarti tidak perlu menunggu developer untuk menyerahkan. Iya, tidak perlu. Kalau memang situasinya seperti itu yang tadi saya sampaikan dan saya jelaskan, gitu. Jadi jangan sampai negara itu tidak bisa hadir untuk menyelesaikan solusi dan permasalahan yang ada di masyarakat, begitu. Nah, itu. Terus kemudian kalau kita bicara anggaran, ya, kan tidak semua kabupaten kota memiliki kekuatan anggaran yang sama.
Ya. Itu kan apalagi kalau kita mau lihat di Banten ini anggaran itu pendapatan asli daerahnya itu banyak itu karena kendaraan bermotor, Mbak. Iya. Ya karena pajak yang dibayarkan oleh rakyat, betul. masyarakat begitu. Maka PAD itu juga tergantung wilayahnya. Kalau kita bandingkan misal wilayah selatan dengan Tangerang misal begitu, kan jauh sekali PAD-nya. Iya. Ya kan? Jauh sekali PAD-nya. Terus kemudian berakibat kepada APBD begitu. Nah, bagaimana pemerintah kabupaten ingin menyelesaikan semua persoalan infrastruktur di wilayah kalau kekuatan anggarannya itu kecil, rendah gitu. Jadi perlu bantuan dari provinsi. Ya, gitu ya. Jadi paling tidak provinsi bisa ikut ya membantu kabupaten kota untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Provinsi Banten. Benar. Nah, Pak, terkait berbicara infrastruktur ya, ini kan juga menyangkut dengan penerangan jalan umum. Itu banyak sekali nih kita jumpain PJU-nya mati gitu kan. Udah sering kali juga berlapor ke di subprovinsi, tapi mati lagi. Ini gimana nih Pak sebenarnya? Jadi memang begini Mbak, agak berbeda memang karena kita belum memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan jalan penerangan ya, terutama di Dishub. Kalau tadi kita ada beberapa perda yang memang kita bisa intervensi. Nah, terkait urusan penerangan jalan yang ada di provinsi itu hanya menjadi kewenangan provinsi. Nah, dan apa yang menjadi kewenangan kabupaten kota itu hanya di kabupaten kota saja. Nah, kita provinsi nggak bisa intervensi seperti yang tadi saya sampaikan infrastruktur. Nah, jadi kita cuma ngurusin urusan PJU yang ada di ruas-ruas provinsi. Nah, ruas provinsi ini banyak, Mbak. Banyak sekali. Nah, setiap kami mendengarkan penjelasan di dalam rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan, sekarang ini baru terselesaikan itu sepertiga, Mbak. Berarti masih banyak yang harus diselesaikan. Masih banyak. Dan ada problem. Problem itu kita tidak hanya menganggarkan titik pengadaan lampunya saja, tapi kita juga harus menghitung voltase yang digunakan. Artinya listrik, listrik. Jadi setiap kita menganggarkan di sini mengadakan PJU, misal begitu. Di titik ini PJU. Nah, kita harus hitung itu pengadaan lampunya, terus kita kemudian harus hitung biaya listriknya, begitu. Nah, terus kemudian karena tadi ini akan berkaitan ya dengan pembangunan jalan. Nah, ada beberapa ruas jalan provinsi yang dilakukan peningkatan, ya, yang kurang lebar, terus kemudian dilebarkan. Nah, itu kita hold, Mbak, gitu. Kalau memang ada perencanaan peningkatan jalan, kita hold, karena kalau nanti kita pasang lagi PJU di titik itu, begitu ada pelebaran jalan itu dipindah lagi. Nah, begitu. Nah, ini koordinasi ini memang harus kita lebih utamakan nanti, sehingga semua ruas jalan provinsi itu bisa terselesaikan dengan baik. Jadi karena ada beberapa persoalan. Pertama, persoalan keterbatasan anggaran, tapi setiap tahunnya itu selalu kita anggarkan penambahan jalan penambahan penerangan jalan umum di ruas provinsi. Nah, tapi kendala seperti memang ada perencanaan pembangunan jalan yang akan dirampungkan oleh PUPR, misal begitu, kita hold sementara. Kalau itu sudah rampung, baru kemudian kita tuntaskan. Ya. Oke, Pak Nizar, ini kan juga ada permasalahan lain ya, yang biasanya dikeluhkan oleh masyarakat ibu kota provinsi Banten, yaitu kota Serang. Katanya jadi ibu kota provinsi tapi bau sampah. Ini kan masih ada hubungannya dengan Komisi 4 juga ya Pak terkait persampahan ini. Nah, ini bagaimana, apakah Komisi 4 akan mendorong untuk dibuatnya TPSA terpadu atau mungkin dari pengelolaan sampahnya ya? Itu gimana Pak? Ya, jadi memang sampah ini tidak di mana-mana ya, tidak di mana-mana menjadi problem masyarakat, misal begitu. Jadi pengelolaan sampah sekarang ini baru ada di kabupaten kota. Ya, misal Tangerang punya tempat pembuangan sampah, kota Tangerang di kabupaten dari sana. Terus misal Tangsel punya pembuangan sampah di tempat mana, misal begitu. Nah, saya pikir
ini perlu menjadi bahan pertimbangan dari kami bagaimana pemerintah provinsi bisa hadir di situ. Nah, dalam tahun 2022 ini kami akan memasukkan juga prolegda, ya, prolegda terkait dengan rencana pembuatan raperda terkait dengan sampah. Ini hasil pembicaraan antara Komisi 4 dengan DLHK, gitu. Karena melihat karena ada beberapa problem nih, Mbak. Jadi misal di urusan kawasan pemukiman, perumahan, misal itu menjadi kewenangan Perkin, begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat persoalan lingkungan itu menjadi leading sektornya DLHK, begitu ya. Nah, jadi ini akan kami tuntaskan di 2023. Ini kita harus sinkronkan, harus kita sinergikan bagaimana persoalan sampah yang ada di Provinsi Banten. Karena selama ini semua itu diurus oleh kabupaten kota. Iya, belum ada tempat sampah terpadu ya Pak ya? Iya. Udah. Oke Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak, nanti kita sambung di sesi selanjutnya ya Pak ya. Tetap di channel Banten News. Ya, halo Sobat Banten News, masih bersama saya dengan Rizky Nindya Azara dan tentunya saya masih ditemani oleh Pak Muhammad Nizar selaku Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerindra. Tadi kita udah berbicara mengenai banyak hal tentang pembangunan di Provinsi Banten sampai dengan persampahan yang selama ini menjadi keluh kesah masyarakat ibu kota Provinsi Banten, yaitu Kota Serang. Pak, ini terkait pembangunan ini kan tidak hanya berbicara pembangunan fisik, tapi juga ada pembangunan dari SDM, sumber daya manusia. Nah, dari Komisi 4 sendiri terkait pembangunan SDM ini seperti apa sih? Apa yang harus dibangun oleh masyarakat Banten? Ini SDM energi maksudnya ya? Energi, ya. Ya, jadi SDM ini sebenarnya lebih banyak kewenangan pemerintah pusat, ya. Nah, kita itu di Provinsi Banten SDM itu lebih bicara terkait dengan bagaimana pemanfaatan energi kepada masyarakat. Nah, karena kalau kita mau jujur, banyak sekali wilayah-wilayah di Provinsi Banten ini yang memang belum merata listrik ada di daerah-daerah tertentu, gitu ya. Jadi ini yang memang menjadi target dan agenda besar di Dinas ESDM, bagaimana listrik masuk ke semua wilayah sampai seluruh penjuru desa pelosok yang ada di Provinsi Banten. Kalau dilihat dari jumlah titiknya, Mbak, itu luar biasa masih banyaknya, begitu. Nah, tapi saya pikir SDM juga harus mulai berpikir bagaimana untuk melakukan inovasi-inovasi terkait dengan pemanfaatan energi terbarukan yang lain, misalnya begitu, sehingga tidak hanya mengandalkan bagaimana listrik istilahnya lindas apa ya, saya lupa tuh, listrik masuk desa lah, ya, listrik masuk desa itu kalau kita melihat titiknya banyak, terus kemudian kita membutuhkan waktu yang begitu panjang, ini akan sampai kapan gitu masyarakat bisa merasakan terangnya malam di kampung-kampung yang ada di Provinsi Banten. Saya pikir ini juga tidak kalah menarik ya untuk diseriusi terkait dengan kehadirannya pemerintah bagi masyarakat, sehingga wilayah-wilayah pelosok yang hari ini belum merasakan bagaimana listrik itu ada bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Tapi untuk penggunaan mobil listrik di Provinsi Banten kira-kira tuh urgensinya apa sih Pak? Karena kan setahu saya juga nih, kayak di Pulau Tunda itu kan listriknya masih terbatas ya. Dan sudah pernah mengadu ke SDM, tapi sampai saat ini ya listrik itu masih dibatasi pakai genset gitu. Ini gimana nih Pak? Iya, menarik juga ini kalau kita bicara terkait dengan mobil listrik ya. Mobil listrik ini saya pikir sebuah terobosan yang baik karena ini untuk menjawab istilahnya minyak bumi ya, minyak bumi. Dengan terobosan listrik ini akan mengurangi pemakaian minyak bumi, tapi dengan menggunakan energi yang lain gitu. Salah satunya listrik. Saya pikir ini bagus
kita memang harus support terkait dengan adanya mobil listrik, tetapi juga tidak bisa dipaksakan kepada seluruh masyarakat, apalagi tadi disampaikan tidak semua listrik yang ada di wilayah Banten ini sudah memadai. Nah, saya pikir kita ini kan ada dibagi kepada dua ya. Provinsi Banten dibagi kepada dua. Wilayah Tangerang Raya dianggap sudah cukup mapan, sudah cukup baik, sudah cukup maju. Nah, di barat, di selatan itu masih banyak hal yang memang kita harus penuhi kebutuhan listriknya, dan tidak semua saya pikir masyarakat akan menggunakan mobil listrik itu dengan cepat, karena apalagi kalau kita ketahui mobil listrik itu kan sekarang mahal, Mbak. Mahal loh itu, mobilnya kecil begitu, terus kemudian tergantung dengan kapasitas jalannya berapa ratus kilo dia jalan. Saya pernah nanya produk Cina itu kalau nggak salah saya 200 kilo itu dia 230-an juta. Terus kemudian kalau yang 300 kilo itu hampir 300 juta. Hampir sama kayak BBM ya. Cuma memang ada kelebihan. Ada kelebihan, ya saya pikir juga pasti ada kekurangannya gitu ya, plus minus lah semua. Nah, kalau bagi orang-orang yang menggunakan mobil listrik ini menyampaikan pertama lebih hemat. Ya lebih hemat karena ada saya dapat informasi dia misal siapkan token sendiri dengan ini sendiri gitu, dia pakai mobil listrik itu nggak nyampe 500.000 Mbak. Dia cuma isi token gitu ya untuk sebulan, dia pemakaian untuk konsumsi listrik mobilnya itu nggak nyampe 500.000. Nah, bandingkan kalau kita pakai mobil Avanza saja ya itu akan mengeluarkan BBM berapa banyak kalau kita mobilitasnya penuh satu bulan misalnya begitu. Nah, terus kemudian katanya lagi terkait dengan maintenance itu ya dia cuma fokus kepada aki dan sebagainya saja. Nah, menurut saya ini plus minus, Mbak. Ini plus minus. Memang ini perlu kita sambut dengan baik ya. Tapi kan karena ini baru ya, pasti kita akan melihat progres ke depannya bagaimana. Pasti akan terjadi evaluasi, terus problemnya di mana misalnya begitu. Nah, apalagi penggunaan mobil listrik ini kan harus disupport juga nih. Ya kan, jangan sampai isinya di di rumah-rumah orang kan begitu kan. Terus harus punya station sendiri kan begitu. Ya, saya pikir ini perlu kita dukung, ya perlu kita dukung bagaimana misal punya stasiun listrik untuk pengisian bahan apa istilahnya itu bahan bakar untuk listrik mobil listrik itulah. Mungkin itu, Mbak. Iya, untuk mengurangi emisi juga ya, Pak ya? Ya, kalau itu ya salah satu keunggulannya ya. Ya tidak akan ada polusi, ya tidak akan ada emisi, terus kemudian yang pasti tidak ada suara, Mbak. Ya kan, nggak ada suara, tidak ada kebisingan begitu. Ya, kalau dalam segi itu saya pikir ini unggul. Cuma kalau untuk di Provinsi Banten urgent banget nggak sih, Pak? Kalau dilihat urgensinya memang ya pertama itu Mbak tadi tidak semua orang mampu ya. Ya jangankan bicara beli kendaraan, untuk makan aja beberapa wilayah masyarakat itu masih susah begitu. Nah, tapi kalau kita bicara support terkait dengan kebijakan pusat, saya pikir kita harus support. Gitu. Betul ya. Nah, Pak Nizar, Banten kan juga punya salah satu ikon nih. Salah satunya itu Banten International Stadium, ya kan? Nah, ini sebagai sarana penunjangnya bagaimana nih? Terus perawatannya di bis ini seperti apa sih, Pak? Iya. Sebenarnya begini, Mbak. Waktu itu saya belum di Komisi 4 ya, tapi saya mendengar kita akan membangun BIS, Banten International Stadium. Gitu. Kalau secara kebijakan nih Mbak, saya nih bicara kapasitas pribadi saya nih, saya agak menolak sebenarnya. Kenapa Pak? Karena memikirkan jangka panjangnya. Gitu. Pertama terkait dengan perawatan. Iya. Ya. Nah, saya tanya sama waktu di pembahasan itu kita tanyakan terkait dengan pemeliharaan. Pemeliharaan sudah dianggarkan di 2023 sudah dianggarkan ratusan juta Mbak. Sebulan. Itu untuk perawatannya saja? Iya, perawatannya saja ratusan juta, hampir angka 1 miliaran Mbak.
nggak nyampe. Tapi kalau dihitung-hitung ya bisa 10 miliar setahun gitu. Nah 10 miliar ini kalau kita konversikan dengan yang lain cukup lumayan gitu. Iya. Ya. Kita bangun ruang kelas kek, kita bangun drainase kek gitu. Nah ini yang saya maksud urgensinya begitu. Jadi begini Mbak, kalau kita bicara ini ya gambaran kehidupan kita aja lah begitu. Nah kalau kita bisa belanja sesuatu yang bukan menjadi utama begitu, pasti kan kita akan melihat kantong kan gitu. Karena kantongnya tebal ini nggak penting, tapi karena tebal kita belanja aja gitu. Tapi kalau kantong kita tipis, pasti kita akan memilih mana yang menjadi prioritas begitu. Oh ini kayaknya saya penting sekali karena untuk mendukung pekerjaan saya, mau nggak mau harus kita beli gitu. Nah ini kan skala prioritas. Buat saya, maksud saya tadi kenapa saya agak menolak itu karena kantong kita ini ya itu masih tipis. Sementara kebutuhan yang pokok itu belum semua terpenuhi dan masih banyak sekali persoalan problem yang ada di masyarakat begitu. Jadi menurut saya sih setuju Banten itu punya stadion yang megah, yang mewah, tapi kan yang harus diperhitungkan prioritasnya begitu. Betul. Dulu saya pernah kunjungan ke Palembang itu apa ya, Jakabaring ya kalau nggak salah ya, Palembang itu. Nah itu pernah dijadikan tempat SEA Games kalau nggak salah. Nah setelah itu dibangun, setelah selesai event ininya berantakan karena biaya perawatan pemeliharaan itu luar biasa membangun sebuah stadion itu. Nah apalagi nih sekarang bis yang sudah diresmikan hampir setahun, pemanfaatannya saja kita belum tahu pemakaiannya. Boleh sih dipakai, tapi hanya dibatasi orang tertentu. Terus kemudian urgensinya misalnya begitu. Setelah itu nggak bisa masyarakat biasa ya tiba-tiba pengen main bola di situ terus diizinkan enggak. Nah masyarakat di sekitar bis misalnya gitu main bola di mana mungkin nggak ada tempatnya untuk main bola ya kan. Iya benar. Ya kan. Jadi menurut saya ini belum saatnya lah kita punya stadion yang luar biasa. Karena ini sudah kadung Mbak, udah kadung ya mau nggak mau begitu. Tapi kan kalau kita melihat sarana pendukung belum selesai. Iya benar. Ya, belum lagi menimbulkan persoalan nih. Iya. Ya, kalau itu jalan yang menuju ke bis itu tidak segera dirampungkan, kalau ada event saja itu akan menimbulkan kemacetan luar biasa tuh. Karena yang waktu peresmian juga seperti itu, Pak. Kan peresmian aja begitu. Iya, kan? Macet berkilo-kilometer. Iya. Itu problem lah begitu. Problem gitu. Ya tapi karena ini sudah dibangun, ya mau apa lagi? Coba bayangkan itu pembangunan itu menelan biaya lebih kurang 1 triliun. Iya. 1 triliun. 1 triliun itu kalau kita bangun sekolah ya yang menjadi problem penerimaan siswa baru itu udah berapa sekolah yang bisa kita ini. Iya. Kalau kita mau beli lahan sekolah udah berapa banyak lahan sekolah gitu. Kalau kita mau bantu orang miskin udah berapa ratus ribu orang miskin yang bisa kita biayai. Kalau misal pembiayaan beasiswa, saya tidak melihat Provinsi Banten punya andil untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi, misal begitu. Jangan kan itu, kalau ada kejuaraan, terus kemudian mereka menang mewakili Provinsi Banten saja, anggarannya nggak ada tuh Mbak untuk mensupport itu. Iya, begitu. Jadi saya pikir BIS itu bukan disesali, tetapi hanya menjadi ikonik saja, tapi kemanfaatannya yaitu yang belum terlihat ya Pak ya? Belum terlihat. Ini sudah setahun. Itu kalau untuk event konser gitu bagaimana Pak? Nggak boleh juga bagaimana? Ya kan itu harus dipertimbangkan juga Mbak, apalagi konser ya. Kan kalau di Jakarta stadion biasanya dipakai buat konser ya. Beda sekarang di Jakarta misal kita bilang Bung Karno, itu sudah pihak ketiga.
Pihak ketiga, bukan lagi pemerintah lagi yang mengelola itu. Iya. Nah, Stadion Bung Karno itu di bawah pengelolaan aset Sekretariat Negara, gitu. Tapi pengelolaannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Makanya saya bilang, pemerintah provinsi segera putuskan, begitu. Kalau dikelola sama pihak ketiga, apa keuntungan kita ini? Gitu. Nah, kalau kita bicara bisnis bicara bisnis membangun dengan modal 1 triliun, kan kita harus hitung BEP-nya itu. Iya. Ya, berapa tahun kita akan balik modal? Balik modal, kira-kira begitu. Nah, ini yang saya bilang nggak mateng. Itu karena hanya pengen punya mimpi, punya stadion besar. Hanya tok itu. Pemanfaatannya, jangka panjang perawatannya, dan sebagainya. Saya pikir masih jauh lah. Sayang banget ya Pak ya. Kalau saya ya, ini kan ditanya pada pandangan pribadi saya begitu. Tapi ya saya nggak tahu kalau orang lain pandangannya bagaimana. Tapi buat saya nih Mbak ya, yang paling penting state itu, negara itu, ya pemerintah itu hadir itu untuk mengurusi rakyatnya. Betul. Gitu. Iya. Apakah bis ini menjadi prioritas dan kebutuhan utama rakyat? Kan enggak. Iya. Begitu. Ya. Yang menjadi kebutuhan utama rakyat apa? Kesehatan, pendidikan, akses dan fasilitasnya jalan. Betul. Terus kemudian biar tidak terjadi banjir terus menerus, kita harus urusin saluran airnya dan sebagainya. Betul. Untuk mengurusi mobilisasi kita butuh jembatan, misalnya begitu. Ya urusan-urusan sosialnya. Ya itu kalau menurut. Oke Pak Nizar, tadi kita udah ngobrol banyak banget ini Pak ya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat juga Pak ya buat Sobat Banten News yang menonton. Oke Sobat Banten News, tadi kita sudah ngobrol banyak banget. Mungkin obrolan nanti juga bisa bermanfaat ya Pak ya buat masyarakat Banten untuk mengetahui bahwa begini nih pembangunan Provinsi Banten dan apa yang dilakukan oleh Dewan ya Pak ya. Gitu. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Rizkini India Azara dan Pak Nizar undur pamit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.